Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah audio saya terdengar jelas? Jelas sekali, Pak. Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu. Ini saya manggilnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mahasiswa uh, program pendidikan agama Islam PJJ ya, yang saya berkati. Semoga sehat semua di tengah cuaca ekstrim ya. Ditambah lagi popcorn apa omricon ya, apalah itu namanya, yang jelas semoga kita sehat semua dan bisa terus berproses ya untuk meningkatkan apa namanya kualitas diri. Baik, mohon maaf saya baru bisa memulai perkuliahan ya, mungkin di mata kuliah lain atau di kelas lain sudah running eh, apa mata kuliah metodologi studi Islam ini, eh, termasuk dalam kategori mata kuliah besar ya, dalam perguruan tinggi keagamaan Islam semua PTKIN, entah itu negeri maupun swasta. Kenapa ini penting? Karena uh, kita bicara bukan di ranah Islamnya, tetapi bagaimana Islam itu dikaji. Ya. Jadi sifatnya Islam in discourse. Ya. Islam sebagai sebuah wacana keilmuan, bagaimana itu dikaji. Sekali lagi, mata kuliah ini bukan pengajian agama Islam ya. Mohon maaf nanti, jadi kalau misalnya harapannya ketika mengambil mata kuliah ini pengen lebih tahu banyak tentang Islam begitu, saya kira keliru ya. Jangan mengambil mata kuliah ini. Anda atau panjenengan, saya maksudnya panjenengan Bapak Ibu semua bisa datang ke masjid atau pesantren ya kalau pengen tahu Islam secara lebih luas. Tapi mata kuliah ini memang ditujukan bukan dalam rangka itu, tetapi bagaimana kemudian kita meletakkan Islam sebagai sebuah diskursus keilmuan. Nah, ketika sebuah diskursus keilmuan, maka kerangka yang kita bangun adalah kerangka akademik, bukan, dan kerangka akademik tentu saja uh, sifatnya paradigmatik ya. Paradigmatik itu apa? Ya, paradigmatik itu berbasis pada sebuah kerangka teori ya. Artinya ketika perspektifnya berbeda, maka hasilnya bisa berbeda. Itu. Dan mata kuliah ini menjadi sebuah dasar bagi bangunan struktur keilmuan di PTKIN ya, di seluruh wilayah kajian. Nanti mata kuliah ini bisa berkembang menjadi usuluddin, syariah, atau apa namanya dakwah dan lain sebagainya. Itu yang pertama perlu saya sampaikan ya. Sebelum kita bicara lebih lanjut metodologi studi Islam, saya ingin memperkenalkan seperti dahulu ya. Mohon maaf, ini saya nggak harus pakai izin ya, meskipun Bapak Ibu semua tidak mengizinkan saya untuk berkenalan, tapi saya paksakan saja gitu. Ah, ya.
Oke, uh, nama saya Muhammad Yahya. Anda bisa panggil saya. Biasanya kalau di luar itu panggilan sayang saya itu Mas Yahya. Kalau di luar saya haram sehingga manggil saya Pak. Kalau dipanggil Pak itu hidup jadi terasa terbebani dengan banyak hal. Sama dengan panggilan Gus atau Kiai. Kalau Gus itu kan masih bisa double, tapi kalau Kiai juga nggak bisa double. Oke, saya lahir 35 tahun yang lalu, 16 November 1986. Masa kecil dihabiskan di Cirebon ya, 6 tahun. Setelah itu saya hijrah ke pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Mas Jombang, salah satu pesantren tua ya di Indonesia. Tokoh yang terkenal di sana Kiai Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Wahab As-Suwoh, salah satu pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama. Saya 8 tahun di sana menempuh pendidikan dasar, lalu kemudian hijrah ke Indonesia, belajar di pesantren yang Zainal Abidin Munawir, putranya Mbah Munawir atau Mbah Abdul Qadir ya, salah satu pesantren tua juga di Indonesia. Kemudian saya break ya, mengikuti dinamika pendidikan juga. 2012 kembali ke pesantren di pondok pesantren Sunan Pandangaran. Suaranya kurang jelas. Masalahnya sinyalnya saya atau sinyalnya sana ya? Ini agak repot ya. Yang lain kalau jelas berarti sinyalnya bapak atau ibunya. Jelas Pak. Jelas Pak. Suaranya Pak. Suaranya Pak bagus. Oke, kalau yang lain jelas berarti masalahnya di karena di sini juga kondisinya sedang gitu. Oke, saya S1 sampai S3 selesai di Jogja semua ya, satu kampus di Sunan Kalijogo, dan termasuk orang yang sangat setia ya dengan studi Al-Quran. Satu masuk lagi, S2 langsung lagi, S3 studi Islam, tapi konsentrasi saya di studi Al-Quran. Kalau ditanya tentang keahlian saya di bidang studi Al-Quran, spesifikasi atau spesialisasi saya di... Suaranya kurang jelas Pak. Halo, apakah suara saya bisa jelas? Terdengar? Tidak. Oke. Nah, jadi mohon maaf kalau misalnya tangkapan suaranya nggak bagus. Bisa jadi masalahnya ada di sinyal saya atau di sinyalnya Bapak Ibu ya. Kalau semuanya berarti yang masalah di saya. Kalau sebagian berarti di masing-masing tempat Bapak Ibu ya. Ya. Kurang jelas Pak. Kedengaran cuma kurang jelas. Ini kurang Pak kedengaran. Oke, saya lanjutkan. Riset saya terakhir tentang perdukunan Al-Quran. Saya melakukan penelitian di Kediri, Jawa Timur, fenomena ijazah kubro, bagaimana kemudian Al-Quran hidup dalam sebuah masyarakat. Saya ngambil fokus bagaimana Al-Quran digunakan oleh masyarakat tradisional terutama. Misalnya Bapak Ibu kalau sakit kepala itu kan dokter ya, misalnya baca ayat kursi atau apa itu riset saya terakhir tahun 2021. Insya Allah akhir tahun ini nanti buku itu terbit ya dari pendidikan. Saya sendiri Williai Ensah Nurjati sebagai dosen tetap di jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir.
saya juga di prodi IAT, prodi bimbingan konseling Islam, di beberapa prodi yang lain di IAIN juga mengambil mata kuliah yang sama. Mungkin karena S3 saya memang fokusnya studi Islam ya. Kalau di S3 yang saya pilih jurusannya studi tapi memiliki konsep yang berbeda-beda. Oke, saya juga di luar aktivitas sebagai dosen, saya juga sebagai pengurus Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Indonesia. Ini merupakan tempat berkumpul para pakar studi Al-Quran. Suaranya nggak jelas Pak, kecil Pak suaranya. Gimana ya? Atau nanti mengikuti aja lah. Ini nggak masalahnya di tempat yang lain, di peserta yang lain jelas gitu loh. Maksud saya begini, Bapak Ibu, kalau kurang jelas suaranya, sekali lagi kasusnya bisa saja hanya di Bapak Ibu. Kalau kasusnya hanya di Bapak Ibu, itu artinya sinyal Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya semua mahasiswa merasakan hal yang sama, berarti yang masalah di saya, gitu ya. Nanti bisa menyusul untuk misalnya di sini yang di NTB. Di NTB jelas. Oke. Berarti 1-2 orang Bapak Ibu yang mengalami kendala suara itu artinya di lokasi Bapak Ibu masalahnya. Itu ya. Kalau masalahnya di lokasi Bapak Ibu, saya nggak bisa bantu ya. Karena itu terkait sinyal di sana. Ya. Oke, saya lanjutkan kembali di Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya mengelola website peserta dan lain sebagainya. Dan ini merupakan satu wadah ya. Bapak Ibu juga bisa masuk ke sana. Tapi masalahnya berbayar. Untuk masuk ini kayak Ikatan Dokter Indonesia gitu ya, kayak IDI atau semacam apa gitu yang menjadi asosiasi. Untuk aktivitas yang lain, saya juga sebagai trainer di program pesantren Kopis yang digarap atau yang diprakarsai oleh CSRC UIN Jakarta, Center for Study of Religion and Culture ya, bekerja sama dengan Uni Eropa dan Konrad Adenauer Stiftung, sebuah yayasan politik di Jerman. Itu sekilas tentang saya. Bapak Ibu semua bisa menghubungi saya lewat Instagram @yahya_muhammad86 atau di nomor WhatsApp 0856 itu sekilas tentang saya ya. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, saya melanjutkan kontrak belajar ya terkait dengan mata kuliah metodologi studi Islam. Ini mata kuliah studi Islam di PJJ hanya 2 SKS ya, artinya tinggal dikurangi 50 menit ya, tinggal dikurangi 50 menit. Sistem kita daring, kita nanti lebih banyak menggunakan, karena perangkat saya untuk mata kuliah metodologi studi Islam ini sudah banyak di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses ke sana secara bertahap gitu ya. Untuk misalnya pertemuan minggu depan itu sudah ada materinya di YouTube, Bapak Ibu bisa mengakses lewat YouTube.
Lalu kemudian minggu depannya lagi juga sudah ada. Jadi beberapa edisi pertemuan nanti Bapak Ibu silakan mengakses ke YouTube. Nah, untuk beberapa pertemuan lagi biasanya saya mencanangkan untuk membaca artikel ya atau sebuah buku. Kalau misalnya filenya sudah tersedia di saya bisa berbagi filenya ke Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya terpaksa Bapak Ibu harus mencari sendiri. Oke. Untuk materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini, kira-kira cakupannya di beberapa hal ini. Untuk minggu depan kita akan bicara tentang Islam sebagai kajian keilmuan. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih sebenarnya polarisasi Islam di level kajian itu. Bagaimana seharusnya Islam dikaji supaya ia bisa dipahami secara global. Tidak hanya dipahami dan dihayati oleh kalangan pemeluknya saja, tetapi dia dianggap rasional oleh masyarakat muslim. Itu kita bicara di level itu, Islam sebagai sebuah kajian keilmuan. Yang kedua adalah Islam sebagai dalam ruang lingkup kesejarahan. Problem masyarakat kita salah satunya adalah krisis pengetahuan sejarah. Bagaimana kemudian Islam tidak dipahami dalam kerangka historis. Ini problem masyarakat kita. Jadi dianggapnya misalnya Quran ya. Quran itu kalau beda cetakan misalnya dianggap menyalahi ya. Nah, padahal kalau kita bicara misalnya Quran secara historis itu tidak langsung ujuk-ujuk menjadi mushaf ya. Dia bertahap bertransformasi sehingga kemudian terbentuk hingga sebagus hari ini, serapi hari ini. Nah, seringkali termasuk kemarin misalnya isu tentang adzan ya. Adzan itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat historis, tetapi kemudian diletakkan dalam ruang normatif. Nah, ini kan problem gitu ya. Ini problem. Ya tentu saja isu adzan kemarin tidak itu hanya politik yang menunggangi agama, tetapi saya kira kenapa kemudian masyarakat banyak yang sangat emosi, tersulut emosinya begitu ya, karena perspektif ruang kesejarahannya masih sangat minim, dan itu tugas kita untuk memberikan eksplanasi lebih jauh bagaimana seharusnya Islam dipahami dalam ruang kesejarahan. Yang ketiga, sumber ajaran Islam ya, Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang menyamakan antara Sunnah dan hadis ya, padahal ini dua hal yang berbeda ya. Sunnah tidak pernah berhenti ya. Sunnah tidak pernah berhenti sampai sekarang, masih terus berlanjut ya. Bahkan itu bisa menjadi bagian daripada sumber di dalam proses istinbatul ahkam ya. Tetapi kalau hadis itu sudah berhenti. Tapi kalau sunnah tidak pernah berhenti ya. Apalagi yang terakhir misalnya yang pertemuan selanjutnya ijtihad. Ijtihad banyak kalangan mengatakan sudah tidak mungkin lagi melakukan ijtihad karena ketatnya kriteria ya. Nah, tapi saya kira itu hanya satu perspektif ya. Perspektif lain juga. Cuma kita melihatnya bagaimana kemudian Islam bertemu atau berada dalam dinamika sosial budayaan. Ini yang menjadi sangat penting. Kalau kita biasanya menempatkannya dalam diskusi at-tawabit wat taghayyur ya. At-tawabit wal mutaghayyirat ya. Sesuatu yang dinamis dan sesuatu yang statis. Lalu kemudian dimensi Islam, iman, Islam, dan ihsan, bagaimana kita memahaminya dalam satu tarikan nafas ya, tidak parsial ya. Selama ini kan dipahaminya parsial ya. Nah, dan definisi Islam dan iman juga menjadi sangat fikih sekali ya.
Kalau kita pahami di masyarakat itu, jadi masyarakat kita itu senang kalau ada orang masuk Islam, ya. Tapi senang juga ngeluarin orang dari Islam, ya. Gitu ya. Jadi memang ya begitu kenyataan yang ada ya. Bagaimana konsep itu kita perbincangkan nanti. Terus yang selanjutnya adalah sumber pengetahuan Islam. Kita biasanya bicara pada tiga varian ya, level bayani, level burhani, dan level irfani ya. Ini nanti kita harus mengakses bukunya Muhammad Abid Al-Jabiri ya di dalam Binyatul Aql Arab dan Takwidul Aql Arab ya. Kalau Binyatul Aql Arab itu adalah formulasi nalar Arab Islam ya. Nah, kalau Bunyatul Arab itu kalau Bunyatul Islam. Oke. Setelah itu kita bicara tentang pendekatan dalam studi Islam. Banyak sekali ya, dan kita kecenderungannya nanti bicara di level interdisipliner statis ya. Bagaimana kemudian satu pendekatan dengan pendekatan yang lain itu saling menyapa. Hari ini tren kajian Islam itu tidak bisa dipahami dalam satu pendekatan. Yang ada nanti kayak orang buta megang gajah itu ya. Nah, dia Islam hanya dipahami dari sisi gadingnya misalnya, Islam hanya dipahami dari sisi telinganya misalnya, nggak begitu ya. Jadi bagaimana kemudian setiap sudut pandang itu saling menyapa sehingga kemudian menghasilkan cara pandang yang lebih komprehensif dan sophisticated. Lalu kemudian Islam di dunia Muslim dan di dunia Barat ya, bagaimana kemudian itu dikaji. Kita akan sedikit menyinggung bagaimana fenomena orientalisme Islam ya, atau Islamolog ya, oksidentalisme misalnya yang digagas oleh Hasan Hanafi dan Burhanuddin Daya misalnya, itu juga bagian daripada diskusi kita. Studi Islam di Indonesia, bagaimana petanya, perjalanannya hingga kini ya. Mengapa kemudian PT KIN sekarang misalnya kecenderungannya sangat barat sentris ya. Ada juga PT KIN yang kecenderungannya sangat timur sentris ya. Seakan-akan PT KIN justru tercerabut dari akar keindonesiaannya. Mengapa bisa begitu dan lain sebagainya. Lalu kemudian pemikiran dan gerakan pembaharuan dalam Islam misalnya, ada Gus Dur, Nurholis Majid ya, lalu kemudian Harun Nasution dan lain sebagainya. Kita juga akan membahas tentang isu-isu aktual ya, terutama ekstremisme dan moderasi beragama. Masih banyak yang menganggap bahwa moderasi beragama itu bagian daripada pengkerdilan Islam ya. Justru katanya orang moderat itu orang banci ya, tidak berani apa-apa katanya, setengah-setengah begitu. Saya kira itu salah memahami ya. Moderasi beragama itu tidak statis ya. Moderasi beragama itu dinamis. Jadi tidak bisa orang moderat itu hanya di tengah-tengah itu namanya ekstremis ya, ekstremis yang moderat. Jadi nggak bisa. Yang namanya moderat itu ya fleksibel, kadang ke kanan, kadang ke kiri ya. Kalau orang moderat itu harus selalu di tengah-tengah, itu namanya bukan orang moderat, itu namanya ekstremis moderat. Saya kira lain nanti konsepnya. Lalu yang terakhir adalah Islam di era disrupsi. Bagaimana kemudian fenomena disrupsi ini menjadikan orang cara hidupnya berbeda ya, termasuk dalam hal ini adalah konteks beragama. Konteks beragama. Salah satu yang paling menonjol adalah matinya otoritas ya. Dulu orang kalau mau bertanya tentang agama, konsultasi tentang agama itu harus datang ke kiai ya, yang dianggap pakar. Tapi hari ini misalnya itu cukup konsultasi ke HP, ke YouTube dan lain sebagainya. Jadi otoritas kiai jadi memudar ya. Nah, jadi kiai jadi nggak dapat gula sama teh lagi ya. Untuk melayani masyarakat, kira-kira begitu. Terjadi semacam pembelahan otoritas, atau dalam bahasa yang ekstrim misalnya terjadi matinya otoritas.
Itu salah satu isu penting yang berkaitan dengan Islam di era diskusi. Saya kira itu beberapa hal yang akan kita diskusikan selama 14 pertemuan ke depan. Eh, Mohon maaf nanti saya nggak tahu ya Bapak Ibu semua latar belakangnya dari mana begitu dan seperti apa, masih belum tahu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada bahasa-bahasa saya yang sekiranya tidak bisa dipahami ya langsung ditanyakan saja Bapak Ibu ya. Nah, ditanyakan misalnya ini apa bahasanya terlalu rendah ini, sementara saya keilmuannya sudah tinggi misalnya, tolong ditingkatkan bahasanya misalnya begitu ya. Nah nanti saya upgrade gitu ya misalnya. Saya dengar dari teman-teman dosen yang ngajar di PJJ katanya tidak bisa menggunakan standar yang sama ya, karena begitu beragam, mungkin jadi nanti Bapak Ibu saya kira yang bisa saya harap partisipatif begitu, aktif mengevaluasi, melakukan semacam saran begitu, apalagi saya masih sangat belia ya berhadapan dengan Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada hak saya juga di samping pengen belajar dari Bapak Ibu semua. Ya kalau saya kan hidupnya di kampus ya Bapak Ibu. Dunianya dunia virtual itu, artinya dunia yang tidak nyata. Kalau Bapak Ibu semua kan hidupnya di masyarakat. Kalau saya hidupnya ya sangat teoretik begitu. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu semua bisa bertukar pengalaman begitu untuk saya sehingga saya bisa belajar dari Bapak Ibu. Begitu, ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya Pak mau bertanya. Silakan, Bu Anis. Saya Bu Anis. Untuk RPS-nya bisa kita akses di Damel atau dari WA Group ya Pak? Nanti dua-duanya saya kasihkan. Sampai hari ini saya belum bertemu Pak Kajur secara fisik ya, Pak Kajurnya PJJ PAI ini. Jadi saya belum bisa membagi, tapi paling tidak yang ada di slide ini sudah perasannya ya. Kalau di RPS-nya kan bisa berhalaman-halaman ya. Ini sudah perasannya saja gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya minggu depan, karena Cirebon masih WFH, untuk dosen kayak saya yang pengangguran ini nggak boleh ke kampus Bapak Ibu ya. Saya kan dosen pengangguran ya, nggak punya jabatan, nggak punya apa gitu ya. Jadi nanti akan saya bagi, tetapi tidak minggu ini, insya Allah minggu depan kalau saya sudah betul-betul fix begitu secara administratif. Kalau draftnya sih sudah ada, sudah jadi, tinggal otorisasi, karena kalau mau dipublikasi harus diotorisasi dulu. Begitu Bu Anis. Siap, terima kasih Pak. Sama untuk presensinya bagaimana Pak? Dari Google Form atau bagaimana untuk hari ini? Ya untuk sementara hari ini presensinya bebas saja lah, semua dianggap masuk aja, kan masih awalan, banyak rahmatnya gitu ya. Terima kasih Pak. Kan biasanya kalau dakwah itu dikasih kasih sayang dulu ya, baru setelah itu diancam-ancam itu ya. Gitu. Ini masih era Mekah, belum era Madinah, kira-kira begitu ya. Kalau era Mekah itu ya masih Rohman Rohim, nanti peringatan-peringatannya itu mubasyirin wa mungzirinnya itu era Madinah ya, mungzirinnya itu kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, dianggap masuk semua juga nggak apa-apa gitu ya, santai saja. Silakan yang lain. Hari ini belum ada tugas ya Pak ya berarti? Nanti saya sampaikan ya. Silakan.
Silakan Pak Hendri. Suaranya belum di unmute. Udah Pak. Ya, silakan. Ini seputar tentang materi hari ini Pak. Mau Ya. dan mungkin ada di situ Islam di dunia Muslim. Maksudnya ini gimana Pak? Kalau Islam di dunia Barat mungkin secara logika mungkin kita udah nampak pada kenyataannya. Namun Islam di dunia Muslim ini yang jadi pertanyaan saya Pak. Ya, bagaimana kajian Islam di dunia Muslim? Jadi kita misalnya Islam ini sebenarnya kalau kita istilah lain ya, istilah lainnya itu kajian kawasan namanya. Jadi misalnya Islam dikaji di dunia Mesir misalnya, Islam dikaji di dunia Turki misalnya, ini berbeda dengan Indonesia ya. Nah Indonesianya itu studi Islam di Indonesia. Nah, jadi polanya begitu dan pendekatannya beda. Contoh sederhana misalnya. Ini basis pengalaman saja misalnya ya. Kalau kita lihat S1 Mesir misalnya, S1 Mesir itu kan nggak ada skripsi ya. S1 Mesir nggak ada skripsi. Sifatnya basisnya hafalan. Nah, tapi kalau S1 Indonesia itu kan sudah analytical ya. Misalnya begitu ya. Itu contoh bagaimana kemudian Islam dipahami dalam kerangka masyarakat internal gitu ya. Tetapi internalnya itu bukan internal Indonesia, tetapi internal di luar Indonesia gitu ya. Nah nanti di Indonesianya itu dibuat sub tersendiri studi Islam di Indonesia. Begitu kira-kira Pak Hendri. Oke Pak, terima kasih. Yo, sama-sama. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya minta Bapak Ibu perwakilan gitu ya, dari Indonesia Barat siapa, dari Indonesia Tengah siapa, dari Indonesia Timur siapa, untuk memperkenalkan diri, dari mana, namanya siapa. Tapi perwakilan aja, kalau satu-satu 27 orang itu bisa sampai jam 5 ya. Nambah sedikit Pak. Ya boleh Pak Taufik, silakan. Nah, di sini pernah dulu kita belajar Islam dari segilah, dari tingkat aliyah atau gimana. Ya. Di sini kita lihat dalam ruang lingkupnya ada ijtihad, sementara di dalam sumber hukum ajaran Islam hanya Al-Quran dan Sunnah. Kan dulunya kita sering kali diberitahukan oleh kiai kita dulu, dasar sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis. Ya. Nah, tapi di ruang lingkup ini ada ijtihad. Nah kan ijtihad itu berdasarkan dari ijma para ulama. Ya. Nah, sekarang kenapa tidak ada lagi namanya ijma di dalam sumber ajaran? Oke. Ya. Itu Pak. Ya sebenarnya itu ya, makasih Pak Taufik. Sebenarnya ini sudah masuk materi ya. Sebenarnya waktu tanyanya itu belum tepat, tapi nggak apa-apa lah saya jawab ya. Mewakili Maksudnya itu kalau tanya materi lebih dalam itu nanti pas pada saatnya gitu loh Pak Taufik. Tapi nggak apa-apa saya jawab. Ijtihad itu sebenarnya istilah ijma ulama itu kan satu pandangan yang konsensus ya, yang disepakati. Nah, sama itu juga ijtihad gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu apakah ijma bagian dari ijtihad? Ya, bisa dikatakan begitu. Gitu ya. Nah, karena ijtihad yang disepakati oleh banyak kalangan namanya ijma, gitu ya. Itu Pak Taufik. Jadi saya kira istilah yang kemudian soal disepakati atau tidak. Kalau misalnya ijtihad tidak disepakati ya tidak jadi ijma namanya, gitu ya. Gitu Pak Taufik. Kalau soal sumber ajaran Islam, saya kira kalau sumber utama semuanya sepakat clear ya, Al-Quran dan Sunnah.
Tapi sumber ajaran yang lain ya, sumber ajaran yang lain misalnya di Syafi'i nambahnya cuma 2 misalnya. Apa namanya? Ijma lalu kias ya. Lalu kemudian misalnya di Hanafi ada kias, ada istihsan misalnya. Lalu kemudian ada juga yang lain misalnya amalu ahlil Madinah misalnya, praktik ideal yang yang disampaikan atau yang menjadi fenomena masyarakat Madinah itu juga ada ya. Jadi saya kira itu bisa berkembang ya. Enggak, Pak. Ya? Enggak semestinya ya dia tetap mono seperti itu ya. Iya, enggak. Dari dulu sudah macam-macam, Pak. Dari dulu. Nah, kalau misalnya ada ustadz yang mengatakan hari ini misalnya hanya Quran dan Sunnah, ya ustadznya kurang piknik ya. Piknik dulu lah gitu ya. Itu kira-kira begitu. Piknik dulu supaya tahu di tempat lain itu seperti apa. Ya, supaya enggak kita satu arah nanti berpikirnya, Pak. Ya. Jadi saya kira makanya tadi bahwa kita kerangkanya saya sampaikan bahwa kerangka mata kuliah kita bukan bicara tentang Islam sebagai sebuah agama, tapi Islam sebagai sebuah keilmuan. Islam in discourse ya, bukan Islam as religion. Ya. Kalau Islam sebagai agama, Bapak Ibu semua silakan nanti datang ke pesantren atau masjid ya untuk ikut pengajian. Tapi yang kita bicarakan nanti Islam in discourse, Islam dalam sebuah wacana keilmuan, diskursus saintifik ya namanya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Taufik. Pak Taufik dari mana? Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Oh, jauh ya. Oh, deket, Ceng. Kalau pakai Google Meet deket. Kalau pesawat 2 jam. Oh iya. Deket jauh itu soal uang ya, Pak Taufik ya? Walaupun jauh tapi hatinya kita dekat, Pak. Iya. Kalau uangnya ada ya dekat, kalau uangnya nggak ada jauh. Iya, Pak. Oke. Bu Anis dari mana, Bu Anis? Jawa Timur, Pak. Jawa Timurnya? Malang. Oh, Malang. Oke. Kalau Pak Hendri? Dari Riau, Pak. Riau. Oke. Ini nggak ada yang dari Cirebon ya? Yang dekat gitu, tetangga gitu. Oke. Ada, Pak, Bu Alifah. Oh, Bu Alifah. Bu Alifah ada? Ada, Pak. Hari ini. Dari mana Bu Alifah Cirebonnya? Dari Cirebon. Ya, maksudnya Cirebonnya mana? Daerah Mundu, Pak. Oh, Mundu. Saya di Surapandan, Bu. Dekat. Kita hanya dibatasi oleh Setu Patok ya. Iya, Pak. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu sebelum kita ke perkenalan? Gimana, Mbak Nes? Ada yang disampaikan? Oke, kalau nggak ada, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan perkenalan itu perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Memperkenalkannya ke saya ya. Mungkin ke teman-teman kan sudah gitu ya. Tapi saya kan belum kenal. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain sudah bosan ya nggak usah didengerin gitu ya. Memperkenalkannya ke saya aja. Silakan yang dari Indonesia Timur dulu. Siap. Perwakilan. Ramlan Zakaria. Oke, silakan Pak Ramlan. Dari Atambua, NTT. NTT Atambua. Bapak aktivitasnya di mana? Di guru MI dan MA. Guru MI dan MA. MTS-nya enggak, Pak? Siap. Siap ya, agama. Enggak, MTS-nya enggak. Ya, MTS tidak.
Oh, dari MI sampai MA gitu. Ya, MI dan MA saja. Oh, MTS-nya enggak. Ya, MTS ya, siap. Oh, gitu ya. Jadi lompat gitu ya. Ya, ya. Oke. Lagi Dan biasanya ngajar apa, Pak? Ngajar apa? ada ribut saya. Apa? Ada acara pernikahan. Enggak ngajar apa kok? Ngajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, siap. Oke. Bahasa Arab. Dulu pernah di pesantren, Pak Zakaria. Ya, di Bondowoso, di Al-Islah Bondowoso. Oh, Alislah Bondowoso. Oke. Baik, terima kasih Pak Islah mewakili dari NTT ya. Untuk Indonesia Tengah silakan. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus silakan Pak Agus. Iya, saya Agus Pak. Ya, Saya dari Sulawesi, Makassar. ya. Sekarang Kegiatan- aktivitasnya apa Pak? Kegiatannya? Nggak, ngajar Pak, Iya. ngajar. Ngajar di mana? Di Madrasah Ibtidaiyah. Dulu pernah di pesantren. Nggak pernah Pak. Eh, Saya di- dari Ya. SD-nya sampai SMA itu di sekolah umum. di sekolah umum, terus ngajar di Iya. sini. Mata Iya. pelajaran apa yang diampu? Yang di apa sih kalau bahasa guru itu apa yang di Ampu. kalau diampu kan Ampu. bahasa terus oh sama juga. Sama. Oke, yang mata pelajaran apa yang diampu? Saya kelas Pak. Hah? Guru kelas. Guru kelas. Iya, guru kelas yang mengajar tematik. Oh, ngajar mata pelajarannya matematika. Tematik. Gabungan semua mapel. Oh, semua mata pelajaran. Iya. Jadi Bapak menguasai bidang ilmu itu semua. Tidak juga Pak. Pas-pasan ilmunya. Tapi memang saya memang agak bingung ya. Mungkin karena saya nggak pernah di dunia sekolah gitu ya. Kalau di dunia kampus kan spesialisasi. Saya misalnya kemarin diminta ngisi seminar untuk tafsir misoginis begitu. Tafsir misoginis itu tafsir yang membenci perempuan. Memang ada Pak, ya ada. Tafsir membenci perempuan itu misalnya begini. Ketika misalnya bahas ayat waris ya. Ayat waris itu kan dibahasakan kalau perempuan itu dapat setengah dari laki-laki ya karena kurang berotak katanya kan begitu ya. Nah, itu namanya tafsir yang membenci perempuan. Istilahnya tafsir misoginis. Nah, saya bilang ke panitianya itu, kalau saya yang menyampaikan, saya bilang, itu nanti sifatnya umum. Nah, daripada saya yang menyampaikan, lebih baik pakarnya saja. Ketua pusat studi gendernya, saya bilang begitu. Tapi kalau di sekolah itu memang begitu ya, semua pelajaran harus bisa ya. Ya, kalau saya dituntut begitu. Iya, seperti itu Pak. Pak, kan sebenarnya sih dituntut untuk bisa, cuma kan masih materi dasar. Jadi tidak terlalu dasar-dasarnya saja. Kalau kayak di matematika, kalau dia sudah bisa berhitung, ya segitu. Ya, kalau dalam IPS, PKN itu sudah mengetahui Pancasila, ya segitu Pak. Oh gitu ya. Iya, tidak terlalu mendetail, dasar-dasarnya saja. Ya. Iya. Tapi saya membayangkannya itu begitu Pak. Kalau semuanya itu ya mundur saya jadi guru ini. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, luar biasa Pak Agus ya. Iya, makasih banyak Pak. Ya. Yuk, sama-sama. Iya, makasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Makassar ya. Indonesia Barat dari Aceh atau yang lainnya? Ada nggak? Aceh, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu. Bengkulu mah bukan ini. Ada?
Indonesia Barat nggak ada sama sekali. Atau nggak Indonesia Barat banget lah. Baratnya Cirebon gitu. Nusa Tenggara aja, Pak. Oke, Pak Taufik silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Taufik. Kan mau perkenalan aja kan, kita sudah kenal, Pak. Iya, maksudnya saya tahu nama Bapak, cuma kan nggak tahu latar belakangnya. Nah, guru bidang studi. Bidang studi apa? Akidah, akhlak. Akidah akhlak. Di apa Pak? Di sekolah apa? MI, MA atau apa? MTS. Oh, MTS. Akidah akhlak ya. Kalau akidahnya lepas, orang bisa tetap berakhlak nggak Pak? Bisa kita pakai, kita pasang dari luar. Oh gitu. Iya. Saya dulu kita pasang. Oke. Saya dulu kalau guyonan sama teman-teman filsafat akidah filsafat di UIN Jogja itu, saya bilang gitu. Kuliah di akidah filsafat itu akidahnya lepas, filsafatnya nggak dapat, saya bilang. Jadinya nggak dapat apa-apa ya. Iya. Oke, ini PJ-nya Bu siapa, Mbak atau Pak siapa? Bu Anis. Yang tadi WA itu? Iya, saya Pak yang WA. Bu Anis, Pak. Bu Anis. Anis satu Soliha lengkapnya. Saya kasih nama dulu ya. Oke, kalau nggak ada yang dari Indonesia Barat, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, untuk minggu depan nanti saya kasih file ya. Saya kasih file, saya bagi di WhatsApp group. Silakan membaca file itu. Dan nanti pada saat jam kuliah, nanti saya kasih link YouTube ya, link YouTube. Nanti silakan buat resum summary eksekutif dari dari YouTube itu, apa saja yang bisa ditangkap. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan diskusikan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group ya untuk minggu depan. Nah, itu ya Bapak Ibu semua, bisa ditangkap ya poin pokoknya. Terima kasih atas. Bisa Pak, ya Pak. Oke, baik. Iya, terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan wal asri 3 kali ya. Nah, 1 kali aja lah, jangan banyak. Kita tutup dengan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramlan. Siapa yang menikah, Pak? Ramlan mungkin yang nikah. Pak Ramlan yang nikah 2 kali nih. Pak Hendrik. Ya, Pak. Ya.